Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Hari ini saya akan membahas beberapa soal mengenai limit dan turunan. Latihan soal PAT kelas 11. Ya, besok. Oke, semoga video yang akan saya buat ini bermanfaat kepada adik-adik. Langsung aja ke soal nomor 1. Ya, untuk soal nomor 1. eh, Pertama kita tes dulu apakah bentuk ini 0/0 ataukah tidak. Caranya kita ganti X-nya dengan 3. 2 kali 3 pangkat 2, 3 kali 3 dikurang 9. 3 pangkat 2 tambah 3 kali 3 kurang 18. 9 kali 2, 18 dikurang 9 dikurang 9. 9 tambah 9 dikurang 18. Ya, hasilnya 0/0. Nah, limit ini bentuknya 0/0, maka kita gunakan cara cepat aja, yaitu menggunakan turunan. Ya, turunan dari ini adalah 4X dikurang, turunan dari ini adalah 3 dikurang, turunan dari ini adalah 0. Ya, turunan dari ini adalah 2X, turunan dari ini adalah 3, turunan dari ini adalah 0. Nah, sekarang kita masukkan nilai X sama dengan 3. 4 kali 3 dikurang 3. 2 kali 3 ditambah 3. 12 kurang 3 dibagi 6 tambah 3. Iya, jadinya 9/9 sama dengan 1. Apabila cara turunan ini tidak diizinkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, maka adik-adik boleh menggunakan cara faktorisasi. X mendekati 3. Nah, cara gampangnya adalah perhatikan di sini X-nya mendekati 3, pasti muncul X min 3. Pasti muncul X min 3. Nah, di sini pasangannya pasti 2X. Sebab X kali 2X hasilnya adalah 2X kuadrat. Nah, sekarang ini angkanya berapa? Adik-adik lihat di sini min 9. Min 3 kali berapa supaya jadi min 9? Maka jawabannya harus plus 3. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang ini, X kuadrat, maka di sini haruslah X. Karena X kali X hasilnya adalah X kuadrat. Nah, di sini min 18, maka angka berapa di sini? Perhatikan, min 3 kali apa supaya jadi min 18? Iya, jadi plus 6 ya. Min 3 kali plus 6 hasilnya min 18. Oke, selanjutnya kita sederhanakan ini. Ya, lalu ganti X-nya dengan 3. 2 kali 3 ditambah 3 masukkan 3. 3 ditambah 6. Sehingga jadinya 6 tambah 3 per 9. 9 per 9 sama dengan 1. Ya, begitu. Sekarang mari kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, soal ini diselesaikan dengan cara mengubah bentuk yang sebelah kiri menjadi bentuk akar. Nah, ini di akar dan dikuadratkan. Sehingga menjadi limit X menuju tak terhingga akar. Nah, ini kita kuadratkan. Kalau adik-adik tidak terbiasa mengkuadratkan, maka gunakan X min 4. Ya, 2X min 4. Nah, begini juga boleh ya. Nah, ini dikalikan jadi berapa? 4X kuadrat. Ini kali ini min 8X, ini kali ini min 8X, ini kali ini plus 16. 4X kuadrat min 16X ditambah 16. Nah, ini cara lambat. Kalau cara cepatnya 2X dikuadratkan jadi 4X kuadrat. 2 kali min 4 kali 2X jadinya min 16X. Min 4 dikuadratkan jadi plus 4. Nah, gitu. Sehingga hasilnya sama aja dengan yang ini. Oke, ini 4X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Ya, perhatikan ini bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini bentuknya PX kuadrat ditambah QX ditambah R.
Nah, di sini nilai A dan nilai B-nya ternyata sama. A-nya 4, B-nya juga 4. Maka adik-adik boleh menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Rumus ini berlaku apabila nilai A sama dengan nilai B. Ya, masukkan nilai B-nya. B-nya berapa? Ya, B-nya yang ini minus 16. Q-nya berapa? Q-nya yang ini 4. Dibagi dengan 2 akar A. A-nya yang ini. Iya, atasnya jadi min 20. 2 kali 2 sehingga min 20 per 4 sama dengan min 5. Ya, jawabannya min 5. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 3. Grafik fx sama dengan turun pada interval. Ya, saya ingatkan lagi jika f aksen x kurang dari 0 maka fungsinya akan turun gitu ya. Apabila f aksen x-nya lebih daripada 0 maka fungsinya naik gitu ya. Nah, berarti kita cari turunan si f-nya. F aksen x sama dengan, ayo turunan dari ini 3x kuadrat dikurang turunan dari ini 12x ditambah turunan dari 9x 9, turunan dari 2 adalah 0. Ya, lalu kita keluarkan tiganya. Ya, seolah-olah ini dibagi 3 semuanya. Bagi 3 dapat x kuadrat. Bagi 3 minus 4x. Bagi 3 dapat plus 3. Lalu kita faktorkan. X min 3, X min 1. Maka dapatlah pembuat nolnya X sama dengan 3, X sama dengan 1. Ya, selanjutnya kita lakukan pengujian. Ini 3, ini 1. Nah, untuk mengetahui tanda di sebelah kanan, kita uji dengan F aksen 4. Ya, boleh aja F aksen 5, F aksen 6 boleh aja. Jadi, pilih sembarang bilangan yang lebih besar daripada 3. Ya, oke, masukkan ke sini. Maka dapatlah 3 kali ganti X-nya dengan 4. 4 kurang 3. Terus ganti X yang ini dengan 4. Ganti dengan 4 ini ya. Oke, 4 kurang 1. 3 kali 1 kali 3. Ya, hasilnya 9. Artinya dia bernilai positif. Nah, di sini dia bernilai positif. Nah, untuk mengetahui tanda antara 1 dan 3, kita boleh menguji dengan F aksen 2. Ya, masukkan ke sini 2, maka didapat 3 kali 2 kurang 3. Ganti dengan 2, 2 kurang 1. Sehingga jadinya 3 kali min 1 kali kali 1 ya. Maka hasilnya adalah negatif. Ya, silakan adik-adik coba di sini dengan berapa? F aksen 0. Maka adik-adik akan mendapatkan, iya pasti positif ya. Adik-adik bisa tes, masukkan aja ke sini nolnya. Maka didapat 9. Positif 9. Jadi tandanya positif. Ya, ingat bahwa tanda negatif berarti dia fungsinya turun. Kalau tandanya positif berarti fungsinya naik. Ini berarti naik. Ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan, fungsinya akan turun pada interval berapa? Ya, bisa aja ditanya nanti berapa, kapan dia naik, kapan dia turun, gitu ya. Oke, kita akan jawab kedua-duanya. Jadi kalau ditanya naik, maka jawabannya adalah yang ini. X-nya kurang dari 1. Ya, X kurang dari 1 atau ini ya, naik. X-nya lebih dari 3. Ya, kalau ditanya turun, ya, maka jawabannya adalah X-nya antara 1 dan 3. Nulisnya 1 lebih kecil X lebih kecil 3. Nah, karena di sini ditanya turun, berarti jawabannya yang ini. 1 lebih kecil X lebih kecil 3. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Titik stasioner dari, ya, titik stasioner. Oke, kita cari aja turunannya. Syarat stasioner adalah Y aksen sama dengan 0. Nah, ini dicari turunannya. 3x kuadrat min, ini dicari turunannya 12x ditambah turunannya adalah 9 di 0 kan.
dibagi 3, X kuadrat min 4X ditambah 3 sama dengan 0. Ini kayaknya sama yang tadi ya. Faktor X min 1 sama dengan 0. Ya, maka didapat X-nya sama dengan 3, X sama dengan 1. Nah, sekarang kita cari nilai-nilai stasioner. Untuk X sama dengan 1, yang ini saya pakai yang gampang dulu, maka Y-nya sama dengan, masukkan ke sini, 1 pangkat 3, masukkan ke sini, 6 kali 1 kuadrat ditambah 9 kali 1 ditambah 5. 1 kurang 6 tambah 9 tambah 5. Ya, sama dengan min 5 ditambah dengan 14. Maka hasilnya adalah 9. Nah, berarti titik yang pertama didapatkan 1,9. Itu titik stasioner yang pertama. Titik stasioner yang kedua terjadi saat X sama dengan 3. Ya, kita hitung, masukkan ke sini. 3 pangkat 3 dikurang 6 kali. Masukkan ke sini. 3 pangkat 2 ditambah 9 kali. Masukkan ke sini. 3 tambah 5. Ya, 3 pangkat 3, 27 minus. Ini 9. 9 kali 6 berarti 54. Ya, 27 ditambah 5. Nah, ini kebetulan tewas dia ya, 0. Maka dapat jawabannya di sini 5. Jadi titik stasioner yang kedua adalah 3,5 gitu ya. Jadi berapa titik stasionernya? Jawabannya 1,9 dan 3,5 gitu ya. Ini dan ini. Baik, demikian untuk soal nomor 4. Sekarang kita bahas soal nomor 5. Proyek pembangunan gedung STIS dapat diselesaikan dalam X hari dengan menghabiskan biaya proyek per hari sebesar segini. Rp100.000. Agar biaya proyek pembangunan gedung STIS ini minimum, maka proyek tersebut diselesaikan dalam waktu berapa hari. Oke. Nah, ini adalah biaya per hari, sedangkan proyeknya diselesaikan dalam X hari. Nah, berarti biaya totalnya, ya, biaya total B sama dengan 2X dikurang 180 ditambah 4.100 dibagi X dikalikan dengan X. Gitu ya. Nah, ini adalah biaya per hari dikalikan dengan lamanya, yaitu X hari. Ya, maka biaya total adalah, oke, 2X kuadrat. Ini kali ini min 180X. Ini kali ini berarti plus 4.100. Ya, biayanya akan minimum. Biaya akan minimum apabila B aksen sama dengan 0. Ayo kita cari turunannya. Ini turunannya apa? 4X, betul. Dikurang, ini turunannya apa? Ya, 180. Ya, ini turunannya 0. Ya, ini harus sama dengan 0. Karena syarat stasioner, syarat minimum adalah B aksen sama dengan 0. Jadi 4X sama dengan 180. X-nya 180 dibagi 4 sama dengan sama-sama dibagi 2. Ya, maka dapat jawabannya 45 hari. Gitu ya. Oke. Ya, demikian penjelasan saya untuk 5 soal ini. Semoga video yang saya buat membantu adik-adik. Ya, saya doakan besok ujiannya lancar dan adik-adik mendapatkan nilai yang terbaik. Untuk video yang lainnya, silakan adik-adik lihat di playlist limit dan turunan. Limit untuk melihat file limit, turunan untuk melihat file video turunan. Ya, silakan tulis komentar adik-adik dan saran perbaikan. Tekan tombol like dan share, ya, dan aktifkan lonceng notifikasi sehingga adik-adik mudah menemukan channel saya pada saat adik-adik membutuhkan. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.